senang sekali jumpa lagi dengan Anda dalam acara yang sama, ABN Talk Show bersama saya, Karisma Hamzah. Nah, pada hari ini kita akan membahas seputar dioksin dan bahaya-bahayanya. Tentunya sudah bersama saya, narasumber saya. Dan yang pasti kita akan ada giveaway nantinya. Dan narasumber saya sudah punya satu buah pertanyaan yang tentunya akan seputar pembahasan kita hari ini. Dan hadiahnya adalah voucher OVO senilai 100.000 untuk 3 pemenang yang beruntung. Caranya mudah, saksikan keseluruhan tayangan kami di YouTube kami yaitu ABN Today. Nah, caranya jangan lupa tinggal tulis jawabannya di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga beruntung. Oke. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan bintang tamu kita hari ini yaitu Mas Lucky Pratama. Halo Mas Lucky. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah bersedia hadir di sini. Sama-sama. Kita akan berbagi nih hari ini seputar dioksin. Ya, betul. Waduh, dioksin ini ternyata bahan yang berbahaya ya? Ya, betul sekali Mbak. Mari kita langsung ngobrol-ngobrol seputar dioksin ya. Baik. Nah, Mas Lucky, ya, kan saya sebagai orang awam sering dengar mengenai dioksin, bahayanya, dan sering banyak bikin orang panik. Ya, sebenarnya dioksin itu apa Mas? Racun atau apa ini Mas? Baik. Nah, jadi untuk dioksin sendiri Mbak, adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara klorin dan senyawa fenil yang dikelompokkan ke dalam golongan poliklorinatid para-dibenzodioksin. Yang biasanya ini senyawa ini bersifat stabil, persisten, dan biasanya umumnya toksik pada mamalia Mbak. Jadi betul-betul toksik ya? Iya betul. Jadi di alam ini Mbak ada 210 senyawa dioksin ini. Namun hanya 17 saja yang dikategorikan toksik terhadap manusia gitu. Yang bersifat tahan terhadap serangan fisik, kimia, biologi, dan bisa terakumulasi di lingkungan Mbak. Gitu. Wow. Nah, berarti kan dia sebenarnya bukan unsur, tapi merupakan suatu senyawa. Betul sekali Mbak. Nah, bagaimana sih sampai senyawa dioksin ini terbentuk? Nah, ya, jadi dioksin sendiri terbentuk secara tidak sengaja Mbak atau secara alami gitu. Jadi kita tidak bisa memproduksi dioksin karena dioksin ini adalah produk buangan dari biasanya pembakaran dari sampah. Umumnya sampah yang terdapat unsur klorin Mbak, seperti itu. Nah, selain itu, dari pembakaran sampah, dioksin ini bisa dihasilkan dari limbah industri pulp dan kertas. Nah, jadi di pulp dan kertas ini sendiri Mbak, untuk penjernihannya atau pembersihannya menggunakan klorin sendiri. Jadi si klorin ini sih yang menyebabkan nanti akan membentuk senyawa dioksin. Gitu. Begitu ya. Nah, saya sendiri juga pribadi ya prihatin masih banyak masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Betul. Dan membakar sampah sembarangan. Sedangkan ternyata dioksin itu banyak ditemukan dari hasil pembakaran sampah, terlebih sampah-sampah yang mengandung klorin ya. Betul. Wah, ini kan sangat berbahaya ya. Ditambah juga pembakaran sampah itu baunya juga sangat-sangat tidak sedap gitu ya, dan merusak. Kebayang misalnya masuk terhirup ke paru-paru, menjadi racun kan untuk anak-anak ya. Sebenarnya apa bahayanya dioksin ini untuk tubuh? Nah, jadi untuk dioksin sendiri Mbak, kita bisa lihat dampaknya bisa dari jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya sendiri dapat menimbulkan lesi pada kulit, artinya kulit kita memerah gitu, dan bisa menyebabkan gangguan pada fungsi hati kita Mbak. Dan untuk dampak jangka panjangnya itu dapat mengganggu sistem imun kita, sistem saraf, sistem endokrin, dan bahkan sistem reproduksi juga kita bakal bisa terganggu sih Mbak kalau kita terpapar dalam waktu yang cukup lama. Karsinogen atau tidak Mas? Nah, iya berdasarkan sumber yang saya baca, salah satu dioksin ini mempunyai sifat karsinogen juga Mbak. Lama-lama juga bisa menyebabkan kanker. Sangat bahaya berarti. Dan memang apabila ada asap dari pembakaran itu sangat perih dan bau ya di mata, dan bau untuk dicium itu benar-benar enak ya, tidak nyaman. Betul. Apalagi sampai ternyata berefek seperti itu ya. Ya emang karena dioksin ini salah satu sifatnya juga bisa terakumulasi Mbak di dalam tubuh kita. Jadi kita tanpa sadar efeknya itu biasanya kita rasakan berpuluh tahun kemudian gitu. 10. Iya betul. Ternyata efeknya itu baru bisa dirasakan setelah menahun. Iya. Ini biasanya ditemukan di mana saja nih Mas?
Ya, kita bahas dari tanah dulu ya, Mbak. Oke, Jadi siap. kenapa dioksin banyak kita jumpai di tanah? Tanah adalah tempat alamiah di mana senyawa lipofilik yang kuat seperti dioksin itu dapat menetap dan terakumulasi di sana dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun gitu. Jadi sangat senang dioksin berkumpul di tanah gitu. Bagaimana dengan di udara? Nah, di udara, Seperti tadi Mas Lucky sampaikan, kan dioksin itu terbentuk dari pembakaran, Iya. sampah dan lain. Ini bagaimana di udara, Mas? ya di udara juga dapat kita jumpai, Mbak. Jadi dalam bentuk gas maupun dapat terikat dengan senyawa-senyawa yang lain gitu. Mbak pernah dengar kasus di Desa Tropodo Sidoarjo tahun 2019? Kenapa tuh, Mas? Nah, ini adalah kasus dioksin yang cukup besar di Indonesia sampai dimuat oleh channel luar negeri CNN. Jadi awal mulanya ini adalah adanya puluhan pabrik tahu di sana yang menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar dalam produksi tahu itu. Wow, bahan bakar ya, sampah Betul, plastik. Aduh, betul. sampah plastik diapain? Dibakar? Ya, dibakar. Jadi kenapa menggunakan bahan plastik ini? Karena dianggap dapat menurunkan biaya produksi di sana, Mbak. Bayangin kan plastik ini murah, bahan sisa mudah banyak digunakan. Jadi para produsen di sana mengakali untuk meminimalisir biaya produksinya menggunakan bahan bakar plastik. Bisa dibayangkan ya. Betul. Kandungan dioksin yang ada di udara, yang Betul. ada di asap, yang masuk ke dalam tahu, itu Iya, racunnya luar biasa ya. Iya, betul. Jadi sampai wilayah di desa sana itu diteliti dan terdapat pencemaran pada telur ayam di sana. Tanis di Indonesia kan Mbak tahu sendiri, kita masih memelihara lepas liarkan gitu ya, biar mencari makan sendiri tanpa kita awasin. Jadi di sanalah proses kontaminasinya berlangsung. Tentu saja Mbak, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah untuk menanggulangi kasus tersebut. Yang pertama, mempelajari kasus. Selanjutnya, melakukan pengambilan sampel dan akan diuji kadar dioksinnya Mbak. Nah, kadar dioksinnya sendiri ini dapat kita ambil dari sampel daging, telur, bahkan dari lingkungan sekitar sana seperti tanah. Daerah yang terpapar tadi Iya, ya. betul Mbak. Yang selanjutnya tentu saja pemerintah melakukan edukasi kepada produsen dari tahu tersebut dan warga sekitar terkait dampak dari pencemaran dioksin. Nah, yang terakhir untuk memberikan efek jera atau jangan sampai terulang lagi, pemerintah telah membuat peraturan terhadap bahayanya dioksin ini. Gitu. Iya. Nah, tadi saya menyinggung mengenai sampel tadi ya. Iya. Itu sampel tadi diambil dan dihitung kadar dioksin yang terkandung di dalamnya. Iya. Dan itu menggunakan alat apa ya, Mas Lucky? Nah ya, untuk pengambilan sampel ini, untuk mengambil data, kita memerlukan beberapa proses ya Mbak. Di antaranya ada proses pertama adalah proses clean up. Clean up sendiri kita menggunakan alat Dextec dari LC-Tech Jerman Mbak. Ya, dimana ini dapat alat ini bisa memurnikan senyawa dioksin gitu. Jadi untuk pencemaran yang lain seperti pengotor yang lain itu tidak akan terambil, hanya dioksin saja yang akan kita uji, yang kita ambil. Gitu. Oh, dengan alat dari LC-Tech Iya, ya. betul. Buatan LC-Tech. dari Jerman pastinya. Oh, masih buatan dari Jerman, I see. Nah, itu sebenarnya dari toksin dari dioksin ini sebenarnya berbahaya untuk anak-anak pastinya ya, Mas. Iya. Bagaimana nih untuk anak-anak dan ibu hamil? Nah, untuk bahayanya sendiri Mbak, untuk anak kita dapat lihat dari efeknya itu. Yang pertama itu gangguan perkembangan sistem saraf seperti itu. Waduh, serem sekali ya. Iya. Dan kalau untuk anak wanita itu dapat menyebabkan keterlambatan proses pubertas pada dirinya. Sedangkan dioksin sendiri bagi ibu hamil Mbak dapat mengakibatkan keguguran dan janin yang ada di dalamnya itu dapat lahir prematur atau cacat Mbak. Waduh, mengerikan sekali ya. Iya, betul. Efeknya luar biasa ya. Karena tahu sendiri Mbak, dioksin ini bakal terakumulasi di jaringan lemak. Sedangkan orang hamil sendiri jaringan lemaknya lagi banyak kan ya, di situ pasti akan terakumulasi banget sih di. Dan bisa diteruskan pada bayinya lagi Iya, ya. betul. Itu sangat mengerikan ya. Iya, makanya. Fatal akibatnya ya. Betul. Nah, sebenarnya Mas,
Kita itu kalau misalnya mau tahu kandungan dioksin dalam suatu makanan atau Iya. apa-apa itu kita bawa kemana ya Mas? Periksa di mana? Nah, untuk pemeriksaan dioksin sendiri Mbak, mungkin di Indonesia sendiri belum terlalu banyak, tapi sudah ada sih Mbak. Jadi ada beberapa lab service sudah menggunakan alat kita, Dextech dari LCTech untuk pengujian dioksin. Gitu. Begitu. Oke, jadi nanti bagi yang penasaran Iya. menguji dioksin itu bagaimana, bisa tanya dengan Mas Lucky. Ya, Dan Mas betul. Lucky bisa mereferensikan yang mana saja yang sudah menggunakan Dextech ya Betul. dari LCTech. Oke, Mas, sebenarnya kadar misalnya ya dioksin itu banyak terdapat di alam, Ya. di tanah, di mana-mana gitu. Nah itu pasti ada ambang batasnya dong. Betul. Ambang batas berapa dioksin itu masih aman Ya. dan bisa kita toleransi, tubuh kita toleransi, dan ambang batas berapa yang sudah tidak aman lagi. Jadi untuk ambang batas sendiri Mbak, menurut yang saya dapat dari WHO, Ya. ambang batas yang dapat dioksin itu masuk ke dalam tubuh kita sebesar 10 pikogram ITEC per kilogram berat badan. Sedangkan ITEC sendiri adalah International Toxicity Equivalent, itu udah standar internasional. Jadi 10 pikogram. Oke. Nah, jadi kalau lebih dari itu per harinya itu sudah bahaya sih Mbak. Waduh. Udah lebih dari ambang batas, berarti akan kelamaan bakal mempunyai efek ke dalam tubuh kita. Mas, misalnya ya, secara tidak sengaja Iya. kita mengkonsumsi atau terpapar dengan dioksin. Iya. Nah, untuk menetralisir efek dari dioksin di dalam tubuh kita, apa yang bisa kita lakukan, Mas Lucky? Ya, yang pasti kita selalu mau melakukan pola hidup sehat aja sih Mbak. Konsumsi makanan yang bergizi, olahraga secukupnya. Karena untuk kita untuk tahu terpapar atau tidaknya sendiri perlu waktu lama. Jadi tidak secara spontan kita tahu gitu dalam. Jadi kita angka baiknya kita kan nggak tahu ya sekarang konsumsi yang kita makan mengandung dioksin atau tidak. Angka baiknya kita melakukan pola hidup sehat itu saja sih. Melakukan pola hidup sehat itu saja sih. Oke, jadi sehingga kita dapat simpulkan bahwa dengan mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang bergizi dan bersih dari dioksin, meminimalisir paparan dioksin, itu akan efek jangka panjangnya baik. Tapi apabila kita nanti di kemudian hari ternyata menderita sesuatu penyakit yang berat dan lain-lain, dan mungkin kita bisa lihat lagi ke belakang, refleksi ke belakang, mungkin dulunya pernah terkena paparan-paparan dari dioksin. Untuk itu kita memang nggak bisa langsung mengukur berapa dioksin dan menetralisir langsung, karena efeknya ini untuk efek jangka panjang ternyata ya. Terima kasih banyak loh Mas Lucky ini sama-sama Mbak. pencerahannya ya. Nah, menurut Mas Lucky sendiri ya, gimana sih Mas caranya untuk menjaga lingkungan kita dengan bersih dari dioksin, dan apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi untuk simpelnya Mbak yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, yang pertama jangan sampai kita membakar sampah sembarangan. Itu yang paling utama sih, karena seperti yang kita tahu pembakaran sampah plastik yang mengandung klorin adalah faktor utama dari sumber dioksin, produksi dioksin. Yang selanjutnya mungkin sebagai kita orang yang sudah mengetahui dampaknya Mbaknya, kita mungkin bisa sharing kepada masyarakat, melakukan edukasi secara berkala bagaimana dampak dioksin bagi kedepannya. Kita anjurkan jangan membakar sampah sembarangan. Angka baiknya sampah plastik itu kita daur ulang Mbak. Itu kita sudah tahu bakar itu selain menimbulkan polusi, ternyata dapat menghasilkan dioksin yang tanpa kita sadari sangat toksik bagi tubuh manusia. Gitu. Mas, jadi tadi kan kita sudah mengetahui sifatnya dioksin dan lain-lain dan dari mana saja ya. Nah, itu caranya bagaimana sih dioksin itu masuk ke dalam tubuh kita? Apakah kita makan, apakah kita hirup, atau bagaimana Mas? Ya, betul. Jadi untuk proses masuknya dioksin pada kita satu manusia, umumnya ada cara Mbak. Yang pertama melalui saluran pernapasan. Seperti yang kita bahas sebelumnya kan, ternyata dioksin ini juga dapat kita temui di gas, di udara seperti itu. Jadi melalui pernapasan juga bisa
masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua itu melalui sistem pencernaan. Waduh. Nah, ini berhubungannya dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, yang ketiga melalui penyerapan pada kulit. Nah, dari ketiga proses ini, Mbak, proses masuknya dioksin yang terbesar itu melalui saluran pencernaan. Artinya melalui makanan yang kita makan. Betul. Cukup besar, sekitar 90% menyumbang si dioksin itu masuk dalam tubuh kita. Wow. Jadi kita harus lebih milih-milih nih, Mbak, untuk mengkonsumsi seperti ikan, ayam, telur, susu seperti itu, karena di sana adalah tempat akumulasinya dioksin. Jadi kita harus pintar sekali untuk memilih bahan-bahan makan tersebut. Untuk mencegah. Kenapa ya dioksin ada di bahan-bahan tersebut? Nah, iya kan seperti yang sebelumnya, itu dioksin itu dapat terakumulasi di jaringan lemak, Mbak. Oh iya, di jaringan lemaknya betul. Ya. Oke. Baik. Jadi baiknya itu kita mengkonsumsi sayur mungkin ya. Iya, betul, sayur, buah, buah-buahan, terus dan mungkin mengurangi lemak-lemak itu sebaiknya, karena di dalam lemak-lemak itu biasanya dioksin bersembunyi. Waduh, iya betul. Itu jadi sarannya dari Mas Luki ya. Iya, betul. Nah, Mas, sekarang ini sebenarnya dari kan tadi Mas bilang pemerintah daerah di sana menanggulangi kasus temuan dioksin pada cemaran telur itu ya. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri bagaimana sih dalam menanggulangi atau menghadapi paparan dioksin ini? Ya, di pemerintah sendiri itu sebenarnya, Mbak, ada beberapa peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Oh, sudah diatur di peraturan? Ya, cuma di dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 ini masih belum secara lengkap atau secara jelas untuk penanggulangan dioksin. Jadi baru sebatas organoklorin POPs yang lain, polutan organik persisten atau PCB yang baru dilarang. Sedangkan untuk dioksin sendiri belum secara jelas atau tercantum pada peraturan pemerintah itu. Karena mungkin efektif jangka panjang sih ya. Iya, jadi belum. Jadi sih saya mengharapkan sebagai yang sudah mengetahui efeknya, Mbak, ya, semoga pemerintah ke depannya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dapat fokus terhadap dioksin ini dengan mungkin mencantumkan. Mas Luki, justru itulah dengan adanya tayangan EBN Talk Show ini, kita berharap pemerintah memegang kebijakan ya, dan juga yang berwenang juga semoga jadi lebih aware terhadap bahaya dioksin. Karena ini jangka panjang ya, memang tidak pada saat ini efeknya kita langsung rasakan, tapi bagaimana dengan generasi penerus kita yang akan datang gitu, apabila terpapar dari dioksin dari sejak usia dini, itu kan bahaya ya. Betul. Anak muda ini atau anak-anak itu kan adalah penerus bangsa. Iya betul, harus sehat yang masa bangsa kita generasi penerusnya sakit atau apa ya kan. Nah, untuk itu semoga dengan menonton tayangan ini mulai lebih menggiatkan lagi dan lebih aware lagi terhadap bahaya dioksin. Ya, amin. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir kebersamaan kita, dan tentunya Mas Luki sudah menjawab semua pertanyaan saya. Pastinya sudah menyiapkan juga pertanyaan untuk Anda. Silahkan Mas Luki, apa pertanyaannya? Ya, baik, pertanyaannya cukup simpel. Coba sebutkan sumber pencemaran dioksin di lingkungan. Mudah kan ya, Mbak? Mudah lah. Jangan susah-susah deh. Anda menyimak pembicaraan kami dan bahasan kami dari awal hingga akhir, pasti tahu jawabannya. Mudah sekali. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar dan jangan lupa di like dan subscribe. Semoga beruntung. Sekarang sudah sampai di akhir kebersamaan kita. Terima kasih banyak Mas Luki. Sama-sama, Mbak. Saya Karisma Hamzah dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Semoga tayangan kami tadi bermanfaat, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih. Sampai jumpa.